Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul malam hari ini di tempat ini. Yang di rumah juga shalom. Saya percaya bahwa yang di rumah pun juga merasakan hal yang sama. Kita semua bersuka cita. Kita menunggu hari ini. Hari di mana kita bisa menyembah Dia. Bersama-sama bersatu hati. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau sembah Dia. Lebih dalam lagi sebelum kita mau mulai, kita mau berdoa, kita mau satukan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Bapa di surga, malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih yang sudah Tuhan limpahkan atas kehidupan kami, Bapa. Biarlah Tuhan pada malam hari ini, Bapa, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau, Tuhan. Kami mau membawa pujian kami buat Engkau, Bapa. Membawa hati kami, pikiran kami hanya bagi Engkau, Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami, Bapa. Ampuni segala dosa kami, Tuhan. Sehingga kami layak, Tuhan, untuk menghampiri tahta-Mu, Bapa, untuk memasuki hadirat-Mu, Tuhan. Kuduskan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa di surga, terima kasih. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, Tuhan. Kami bersatu hati, Bapa. Kami panggil nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami usir semuanya, Tuhan. Biarlah Bapa, hadirat-Mu yang penuh atas kami, Bapa, memenuhi setiap ruangan kami, Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah worship night ini, Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Syukur Bapa. Engkau yang mulia Tuhan. Engkau yang setia Bapa. Malam hari ini kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
yang mulia. Kau setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau mulia. Amin. Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu. Aman bersamamu. Lebih
bagi Engkau Tuhan malam hari ini Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang menutup mulut, tidak ada satu orang pun yang membisu. Biarlah kita semua berkata-kata, biarlah kita semua mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Setiap janji-Mu tidak pernah Engkau tepati Tuhan. Setiap janji-Mu iya dan amin Bapa. Kami percaya itu Tuhan. Engkau yang berjanji Tuhan. Engkau yang setia Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Allah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Allah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang Kaulah Tuhan yang berjanji atas kehidupan kami.
dalam setiap pujian kami Tuhan. Ada kuasa dalam setiap penyembahan kami Bapa. Ada mujizat dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Bapa. Engkau baik Tuhan. Hari lepas hari kami merasakan kasih-Mu Bapa.
tanganmu, katakan Bapakku. Panggil dia Bapakku. Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang heran atas setiap perbuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Rancangan-Mu sempurna atas kami Bapa.
Penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Dan Kau sanggup Tuhan menyediakan segala apa yang kami butuhkan Tuhan hari-hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan atas kami. Sehingga sampai malam hari ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Engkau Yesus. Kami dapat memuji menyembah Engkau Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat anugerah-Mu ini Tuhan. Buat kasih-Mu yang luar biasa ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan pujian kami, penyembahan kami itu dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Yesus. Ibadah kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan Kau lihat setiap hati kami Bapa, selidiki setiap hati kami Tuhan. Oh jamah hati kami Tuhan. Jika Kau dapati hati kami Tuhan penuh dengan batu-batu masih keras Tuhan, biar Kau kemburkan hati kami, bersihkan hati kami Tuhan. Sehingga benar-benar hati kami ini Tuhan siap untuk ditaburi oleh firman-Mu Yesus. Mengurapi kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Memberkati telinga kami juga Tuhan. Sehingga telinga kami dapat dengar akan firman-Mu Tuhan sebagai seorang murid yang baik Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, terutama hamba-Mu ini Tuhan. Yang akan menyampaikan firman-Mu ini Yesus. Biarlah Tuhan berbicara atas kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat tahu apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong Yesus, tolong Tuhan, Kau urapi kami semuanya Tuhan. Oh jamah kami Tuhan, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, yang tidak mengganggu kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kami satukan hati kami, kami usir Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami usir keluar di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Ini berkatnya double Bapak ya. Singer, firman Tuhan juga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Malam hari belajar firman Tuhan, kita akan mendengar sedikit renungan Bapak ya. Renungan firman Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini, fenomena-fenomena di dunia ini luar biasa ya. Kalau kita mendengar berita-berita di televisi, itu sungai-sungai yang besar di luar negeri itu mengalami kekeringan. Biasanya tidak kering itu bisa mengalami kekeringan. Dan kalau kita lihat di Indonesia saja, kalau kemarin kita ke rumahnya saudaranya ini Novita, ini ada saudaranya yang ada di Jember atau Lumajang kena banjir bandang. Jadi rumahnya hancur. Kalau hari-hari ini kita lihat cuaca yang enggak karuan dan banyak resesi ekonomi di sebagian negara, peperangan dan sebagainya. Kalau kita lihat, kita
kita cocokkan dengan Matius pasal 24 itu berbicara tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Dan kita percaya bahwa hari-hari ini saya juga percaya bahwa kita ini adalah jemaat-jemaat di akhir zaman. Dan kita lihat situasi dan kondisi ini memang bahkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 itu sudah dinubuatkan bahwa keadaan akhir zaman itu bukan semakin nyaman, bukan semakin enak, tapi banyak kesulitan-kesulitan akan terjadi dan sebagainya. Itu sudah dinubuatkan lewat firman Tuhan. Dan itu pasti akan terjadi. Apa yang dinubuatkan firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Cepat atau lambat. Dan kalau kita lihat hari-hari ini, itu tanda-tandanya sungguh semakin nyata. Dan malam hari ini firman Tuhan saya kasih tema berjaga-jaga dan sadar. Kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat yang 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari-hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopokan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dalam firman Tuhan, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini, sangat jelas. Di sini dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada semua orang yang tahu. Tetapi banyak hari-hari ini banyak orang yang lebih fokus, lebih mementingkan cari-cari hari Tuhan itu kapan. Mereka ini menyelidiki, kira-kira ini kapan kedatangan Tuhan ini. Mereka lebih mementingkan soal ini. Tetapi dalam hakikatnya bukan soal kapan kedatangan Tuhan itu. Tetapi yang terpenting ini adalah sudahkah kita ini memiliki satu sikap yang benar-benar untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua ini. Bagaimana sikap kita? Hidup kita ini bagaimana? Ini yang terpenting. Apakah kita ini sedang berjaga-jaga
atau tidak? Karena terkadang kalau kita berjaga-jaga, tetapi kalau kita tidak sadar, ini ya percuma. Maksudnya kita berjaga-jaga, tapi moro-moro ketiduran. Orang yang berjaga-jaga itu harus dalam posisi sadar, bukan posisi tidur. Di sini dikatakan bahwa kita ini harus berjaga-jaga dan sadar. Dua hal ini sangat penting. Seringkali hari-hari ini banyak orang-orang yang sedang tidur. Tidur dalam terbuai dalam kesibukannya sehari-hari, dalam pekerjaannya, dalam hobinya dan sebagainya, bahkan dalam pelayanannya. Mereka terbuai. Mereka menganggap bahwa seolah-olah apa yang dilakukannya ini, mereka ini sudah berjaga-jaga. Padahal mereka tidak sadar. Ini. Hari-hari ini banyak orang-orang yang sedang terlelap dalam zona nyamannya. Sedangkan firman Tuhan katakan kalau kita percaya bahwa kedatangan Tuhan itu semakin mendekat. Kita lihat Ibrani ya. Ibrani pasal 10. Ini ada yang tidak asing lagi ya. Ayat 25. Kalau kita percaya bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau kita percaya bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat, kita juga lihat tanda-tanda di akhir zaman ini semakin nyata. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 24 itu kita baca bahwa tanda-tanda akhir zaman itu nyata. Dan banyak orang-orang Kristen percaya seperti bahwa kedatangan Tuhan itu dekat, semakin dekat. Tetapi kenapa? Mereka percaya, mereka tahu kedatangan Tuhan itu dekat. Bahkan mereka fokusnya itu kapan Tuhan itu datang. Tanggal piro, bulan piro dan sebagainya. Mereka sibuk cari hal ini. Mereka sibuk meramalkan hal ini. Oh ini, kira-kira ini. Tetapi ini bukan hal yang terpenting. Tapi yang terpenting adalah bagaimana sikap kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua ini. Karena kita lihat hari-hari ini banyak orang-orang yang tahu tetapi tidak mau tahu. Banyak orang yang percaya tapi tidak percaya. Dengan apa? Contohnya malam hari ini aja. Sejak saya muda, sejak saya masih pacaran, sampai saya nikah punya anak 3. Doa malam ini yang sing teko ya iki ae. Enggak pernah berubah. Sejak saya pacaran sampai saya punya anak 3. Doa malam yang datang ya iki ae. Sedangkan kita tahu, kita percaya bahwa kedatangan Tuhan itu dekat. Semakin dekat. Melihat tanda-tanda akhir zaman pun kita tahu. Semua orang Kristen tahu. Orang-orang, bahkan pelayan-pelayan Tuhan tahu. Tetapi apa mereka mau tahu? Tidak mau tahu. Firman Tuhan jelas dikatakan dalam Ibrani ini, menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat, firman Tuhan katakan jangan kita ini menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kita. Tetapi kita harus semakin giat, justru harus semakin menggebu-gebu, semakin
semangat dan sebagainya. Tetapi hari-hari ini kita melihat, bahkan sering kali hamba-hamba Tuhan ngomong setia, setia, setia. Mungkin ada yang nyauti amin, ya haleluya. Tapi kok hanya di bibir saja ya. Ini kita melihat banyak orang-orang yang tidur. Ini. Dikatakan di sini, ayat yang keempat, kita kembali lagi dalam 1 Tesalonika pasal 5. Ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4 dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Dikatakan ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Orang-orang gelap ini, orang-orang malam ini. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita mengaku, kita ngomong, kita percaya bahwa saya ini anak terang. Saya orang percaya, saya orang Kristen, anak-anak terang. Tetapi dalam kenyataannya kita ini tidak berjaga-jaga dan sadar. Firman Tuhan katakan bahwa jangan kita ini tidur seperti orang-orang gelap, orang-orang malam. Maksudnya orang-orang yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Tidak tahu berita firman Tuhan ini. Ini celakalah. Kita harus berjaga-jaga dan sadar. Dua hal ini sangat penting sekali. Apa gunanya orang berjaga-jaga kalau dia ketiduran? Dia tidak sadar. Mungkin dia tidak fokus. Dia berjaga-jaga mungkin dia tidak lihat di depan, tapi lihat di belakang. Mungkin dia berjaga-jaga di depan pagar ya, tapi dia tidak lihat sekitar depan pagarnya. Mungkin dia lihat TV dan sebagainya. Ini sama dengan dia berjaga-jaga tapi tidak sadar. Tapi Tuhan katakan bahwa kita harus berjaga-jaga dan sadar. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan sadar? Yang pertama itu memang kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Yang pertama kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Dan yang kedua, ini yang lebih penting ini. Kita lihat dalam 1 Petrus ayat 5, pasal 5 Mama. 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang 8. Sudah ketemu Bapak Ibu? 1 Petrus pasal 5 ayat yang 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Dikatakan di sini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Kita lihat di sini bahwa di
di akhir zaman iblis bukan semakin santai Bapak Ibu, tapi semakin dia berkeliling, berjalan berkeliling. Mencari orang-orang yang tidak berjaga-jaga ini, orang-orang yang tidur, yang gampang. Dan saya mau katakan bahwa jurusnya iblis itu sama dengan waktu dia menjatuhkan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Yaitu dia memutar balik fakta atau firman Tuhan. Dengan cara seperti ini, misalkan saya kasih contoh, seperti ibadah. Iblis ngomong seperti ini, tidak apa-apa ibadah di rumah. Kan ini ibadah juga. Tidak usah kamu setiap persekutuan. Buat apa? Kamu di rumah juga ibadah. Iblis seperti ini. Itu sama seperti dia menggoda Adam dan Hawa. Jurusnya tetap sama. Dan itu ampuh juga. Hari Minggu, ngelencer ono. Ndak apa-apa. Minggu ini gak apa-apa, gak ibadah. Minggu depan kan masih ada. Inilah taktik iblis seperti ini. Gak usah setia-setia kayak apa. Ini ya. Dan itu dilakukan iblis. Dan banyak korbannya. Ini lawanmu itu si iblis dan sedang berjalan keliling mencari kelengahan kita. Dan firman Tuhan katakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini hari-hari ini seperti ini. Apalagi ibadah online juga. Oh, gak apa-apa ibadah online aja, nyantai. Penting kan ibadah. Gak usah di gereja. Seperti itu. Jadi diputar balikkan. Sehingga apa? Oh iya gak apa-apa ya. Gak apa-apa, penting aku ibadah. Penting aku kan mendengarkan firman dan sebagainya. Ini. Mari. Ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara kita seiman yang ada di dunia pun mengalami hal yang sama. Jadi mari. Kita lihat juga dalam Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 29. 30, maaf. Kita lihat. Injil Lukas pasal 17 ayat 26. Saya bacakan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Di sini saya mau katakan bahwa nanti waktu kedatangan Tuhan yang kedua, itu firman Tuhan menubuatkan bahwa itu sama dengan zamannya waktu Nuh
masuk Batra. Itu sama dengan waktu Lot keluar di Sodom Gomora. Sama maksudnya apa? Banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa ini kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Mereka ya hidup seperti sehari-hari. Mereka bekerja seperti biasa. Mereka makan, minum. Mereka melakukan aktivitas mereka sehari-hari dengan baik. Sehingga apa? Kenapa seperti itu? Karena iblis juga mengatakan, lama Tuhan iku. Yang penting kamu nikmati hidupmu. Hidup kan cuma sekali tok. Yo seneng-seneng lah. Lencer, foya-foya dan sebagainya. Hidup kan sekali. Kapan meneng? Pasti gitu. Ini banyak orang-orang yang tidak sadar. Sehingga apa? Saat air bah datang, mereka baru tahu. Oh iki kita air bah. Demikian juga nanti kelak waktu kedatangan Tuhan yang kedua. Orang-orang yang tidak berjaga-jaga, orang-orang yang tidak sadar. Mereka akan, oh ini dah kedatangan. Tapi itu sudah terlambat. Dan pasti binasa. Ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hati-hati dengan siapa yang tidak suka bahasa gaulnya kan healing ya. Kan kita perlu refreshing. Kita perlu jalan-jalan. Siapa sih nggak perlu seneng gitu? Perlu Bapak Ibu. Tetapi kita harus mengerti hari-hari ini ada hal yang lebih penting. Jangan sampai kita rekreasi tapi mengorbankan mengesampingkan Tuhan. Ini. Lebih baik seperti kemarin kita besuk, itu lebih baik daripada kita jalan-jalan. Kenapa? Hari-hari ini memang tuntutan kayak sosial media itu luar biasa. Kok upload makanan enak iki di-upload di IG. Oh iya enak iki. Tempat rekreasi, upload. Untuk status, sopo hari-hari ini seperti itu. Sosial media sungguh luar biasa ya. Membuat orang ini kepingin. Tapi kalau kita tidak sadar, tidak berjaga-jaga, bahaya. Risiko ditanggung penumpang. Ya. Ini hati-hati. Seperti pada zaman Nuh dan Lot. Nanti kelak kedatangan Tuhan. Kenapa? Banyak orang-orang yang tidak sadar, tidak berjaga-jaga. Mereka melakukan yang aktivitas mereka. Mereka menganggap, lama Tuhan iku, lapo. Aku enom, aku bujangan dan sebagainya. Mumpung ono. Nah, ini kata-kata yang familiar yang bisa membuat kita ini untuk menjauh dari Tuhan. Dan itu alasan yang tepat. Oh, aku ini capek. Aku kan habis kerja, aku capek. Itu alasan yang logis. Yang bisa diterima di pikiran kita, di hati kita. Itu logis. Kita ngomong aku capek. Oh, ini kan aku kan perlu. Aku kan butuh jalan-jalan dan sebagainya. Sekali-sekali kan enggak masalah dan sebagainya. Tapi hari-hari ini mari kita kembali dalam 1 Tesalonika pasal 5. Dikatakan ayat yang 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang atau anak-anak terang, baiklah kita sadar. Kata sadar ini diulang-ulang.
Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Yang pertama, berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayat 9 katakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga atau kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tuhan katakan bahwa kita ini anak-anak terang. Bahkan Tuhan katakan bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kita, Tuhan katakan, tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Tetapi Tuhan tetapkan kita ini beroleh anugerah keselamatan. Dan Dia mau, dimanapun Dia berada, Tuhan katakan entah kita berjaga-jaga atau kita tidur. Maksudnya apa? Dia mau, dimanapun kita berada, kita ada bersama-sama dengan Dia. Ini yang Tuhan mau. Karena Dia menebus, Dia mati di kayu salib bukan hanya menebus dosa kita, tetapi Dia memulihkan hubungan kita itu supaya tuh kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Seperti di waktu di Taman Eden. Manusia dan Tuhan bisa bersatu tempat, bercakap-cakap dan sebagainya. Ini yang Tuhan mau. Dikatakan bahwa Dia ingin kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dimanapun Dia berada, kita ada di sana. Mari Bapak, kita ini, yang pertama kita ini anak terang. Kita anak terang, kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Tidak ditetapkan untuk mengalami murka ini. Tetapi beroleh keselamatan dari Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan katakan kita harus sadar. Kita harus sadar. Sadar bahwa kita ini anak terang. Bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Dan bahwa kita ini bukan ditetapkan untuk menerima murka dari ini. Tetapi beroleh keselamatan. Tapi seringkali kita lupa posisi kita ini apa. Kita seringkali lupa bahwa kita ini anak terang. Kita seringkali lupa bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Kita seringkali lupa bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kita seringkali lupa bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Sehingga kita dengan gampangnya menggantikan Tuhan ini dengan hal yang lain. Dengan hobi kita, dengan pekerjaan kita. Sedangkan Tuhan sudah mengasihi kita itu luar biasa. Kita sering kali lupa. Kalau mungkin orang-orang dekat kita bisa mengecewakan kita, bisa meninggalkan kita. Tapi sering kali kita lupa bahwa Dia mau terima kita apa adanya, apapun kondisi kita, Dia itu mau tetap welcome. Bukan hanya seperti itu, seperti anak yang terhilang itu. Dia dari jauh saat mau kembali ke bapaknya, dari jauh. Bukan dia yang berlari ke bapaknya, tapi bapaknya itu lari, nyambut bahkan memeluk. Itu model Tuhan kita. Saat kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, meskipun kita dengan kondisi yang hancur, mungkin model kita
tidak karuan. Mungkin orang terdekat kita mungkin tidak bisa terima kita dengan kelakuan kita, perbuatan kita. Tetapi dia pribadi yang luar biasa, dia sanggup saat kita punya kerinduan. Kerinduan saja. Ini. Tapi sering kali kita lupa. Oleh karena itu Tuhan katakan dalam ayat 8, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan untuk pikiran kita. Ini hal yang iman dan kasih. Bahkan dalam Injil Lukas dikatakan bahwa saat dia datang kedua, dia mencari orang-orang yang memiliki iman. Masih adakah orang-orang yang beriman kepada dia? Masih adakah orang-orang yang tetap setia, tetap percaya bahwa dia Allah yang luar biasa? Karena zaman-zaman sekarang, segala sesuatu, semuanya bisa dicari di Mbak Google ya. Perlu butuh apa, pengen tahu apa, tinggal ketik di Mbak Google atau tanya Mbak Google, semua beres. Di zaman-zaman sekarang, anak-anak sekolah pun ini gampang. Ada PR apa, tanya Mbak Google atau lihat di YouTube dan sebagainya. Wis ada jawabannya. Hari-hari ini sangat enak. Buat kita nyaman. Tapi ini, masihkah ada hal-hal yang kasih juga? Masihkah ada kasih yang benar-benar panas? Karena firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman itu kasih semakin dingin. Bukan semakin panas. Kenapa? Karena orang lebih mencintai dirinya sendiri. Tuhan katakan lebih individualisme itu pasti. Untuk berbagi, tunggu dulu. Ini, mari Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bagaimana kita bisa saling menasihati, saling membangun, kalau kita tidak bisa setia dalam persekutuan yang ada seperti ini? Kita ada di rumah aja, online aja lah, Topo atau Semedi. Bagaimana kita bisa saling menasihati? Sedangkan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan bahwa kita harus saling menasihati semakin giat melakukannya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Untuk apa? Ya ini, untuk kita bisa saling menasihati, saling membangun satu sama lain. Tapi bagaimana bisa kalau kita ini menjauh? Kalau kita menyendiri? Ini. Mari, di akhir zaman ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus sadar dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga, kita harus sama dengan hal kita siap sedia. Orang-orang berjaga-jaga itu dengan dia bukan hanya berjaga-jaga seperti kosongan atau, tapi dia juga berjaga-jaga pasti membawa senjata dan sebagainya. Namanya berjaga-jaga ini siap sedia segala hal. Dan sadar. Tetap terjaga, tetap fokus. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Mari kita tetap berjaga-jaga dan sadar. Karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Jadi dua hal yang penting ini. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan sadar? Karena kedatangan Tuhan semakin dekat dan lawan kita ini iblis. Bukan orang-orang, bukan darah dan daging.
Firman Tuhan katakan, tapi penguasa-penguasa di udara. Dan hari-hari ini mereka gencar sekali. Mereka sedang berkeliling dan sebagainya. Dengan cara yang tetap sama. Memutarbalikkan fakta dan sebagainya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh nanti kan bisa, dan sebagainya. Mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Dan dapat menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan langsung pada Bapak Gembala. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian, saudara. Jalan sendiri. Haleluya. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Sinarmu menerangi, aku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu dapat jalan sendiri. Kita setengah suara. Ku haleluya, haleluya. Di akhir zaman ini, saudara, seseorang tidak akan mampu berjalan sendiri. Sebab keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu menghambat jalan orang-orang yang mencoba untuk berjalan dengan kekuatannya sendiri. Tuhan, Kau tahu hari-hari ini persoalan-persoalan begitu menghimpit anak-anak-Mu. Persoalan kebutuhan, persoalan keinginan
persoalan hobi, bahkan persoalan-persoalan yang ditampilkan oleh dunia ini seringkali membuat kami Tuhan tidak berdaya untuk menghadapi situasi ini Tuhan. Sebab itu mari saudara, kita mohon kekuatan daripada Allah, mohon kemampuan yang dari Allah sendiri menolong kita. Firman Allah sudah dibentangkan, firman Allah diberitakan, tetapi seringkali firman Allah kami dengar telinga kiri keluar telinga kanan. Tuhan, Engkau lihat kami hari-hari ini Tuhan. Situasinya sudah berbeda Tuhan. Hari-hari ini kami banyak dikuasai Tuhan oleh kemolekan dunia, keinginan dunia yang begitu jahat. Bahkan kami melupakan Engkau Tuhan. Firman Allah berkata untuk kami bersetia bersekutu kepada Allah. Tetapi mereka ini berdalih Tuhan. Mereka seringkali berdalih mengatakan kami lelah karena kami harus bekerja. Keadaan kami hari-hari ini Tuhan sungguh menjadikan setiap anak-anak Tuhan tidak berdaya. Sebab itu Tuhan, tanpa kekuatan firman-Mu, tanpa kekuatan dari Allah, kami tidak akan mampu untuk berjalan sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peringatan demi peringatan firman Allah yang seringkali kami dengar Tuhan, seringkali kami abaikan itu Tuhan. Banyak anak-anak-Mu mengabaikan teriakan-teriakan firman Tuhan. Bahkan kami Tuhan seringkali tidak menggubris seruan-seruan pemberitaan firman Allah, seruan-seruan dari gereja untuk kita lebih waspada dan sadar akan hidup ini. Tuhan, ampuni anak-anak-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami seringkali tidak meresponi setiap perkataan-perkataan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan malam ini Tuhan, firman-Mu menjadi teguran yang keras bagi kami Tuhan, supaya kami tidak ketinggalan Tuhan. Allah begitu mengasihi kehidupan kami, tetapi kami seringkali tidak mempedulikan kasih Allah. Kami terus tenggelam di dalam kesibukan, kami tenggelam di dalam keinginan daging kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Malam ini Tuhan, khusus kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sampai malam ini masih terlelap, sampai malam ini masih tertidur, sampai diberitakan firman Allah ini masih bermalas-malasan. Tuhan menolong mereka, bangunkan mereka Tuhan, bangunkan mereka supaya mereka tidak ketinggalan Tuhan. Sebab kalau waktunya sampai, mereka akan seperti burung yang terkena jerat. Itu tidak akan bisa lagi berupaya apa-apa. Ketika kapal Nuh tiba-tiba satu hari dipenuhi dengan binatang-binatang, hari-hari dipenuhi dengan binatang-binatang,
tapi justru manusia mati Tuhan. Engkau lihat hari-hari ini Tuhan. Engkau tidak ingin setiap anak-anakku mengalami seperti ini. Tapi biarlah mereka mulai mendengar seruan-seruan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami sakit Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong Tuhan. Sakit apapun yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Jika Engkau mendengar suara doa ini, mari tumpangkan tangan di atas bagian yang sakit. Dan biarlah kasih Allah melanda setiap kita. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di atas bagian yang sakit buat anak-anak-Mu. Jamah dan berikan pertolongan. Jamah dan berikan kesembuhan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah membela anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kesulitan, sakit, penyakit ini Tuhan tidak menyebabkan anak-anak-Mu ini kurang setia kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang mengalami persoalan-persoalan hidup, persoalan rumah tangga, persoalan hidup nikah, persoalan pekerjaan, persoalan-persoalan yang begitu berat dihadapi oleh anak-anak-Mu. Mari Engkau tumpangkan tangan-Mu di atas dada-Mu. Dan kami berdoa mohon kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Engkau menolong mereka Bapa. Engkau menolong mereka. Apapun yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Buka jalan. Dan nyatakan kasih dan kemurahan-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hal-hal yang lain. Sesuatu yang sering kali menyebabkan kekhawatiran, ketakutan, menyebabkan kekecewaan, bahkan persoalan-persoalan yang lain Tuhan, yang tidak mereka bisa hadapi. Biarlah malam ini Engkau membuka jalan dan menolong mereka Tuhan. Dan Engkau sendiri yang berkuasa itu hadir di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas gereja-gereja yang ada. Kiranya Engkau sendiri menolong. Engkau menolong hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Engkau menolong anak-anak-Mu yang menyempatkan diri untuk datang bersekutu. Apa yang Kau kerjakan tidak sia-sia, sebab Allah menilai setiap kerinduan-Mu dan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khusus kami berdoa untuk mereka yang kurang setia, yang tidak setia, bahkan mereka yang terlena di dalam kelelapan, keenakan dalam ketiduran rohani. Kiranya Engkau menolong mereka, melepaskan mereka, dan memberikan kepada mereka kerinduan untuk bersekutu kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dalam kesempatan ini Tuhan, untuk ibadah-ibadah yang lain di gereja-gereja, baik ibadah kaum pria, kaum wanita, sekolah minggu, kaum muda, bahkan ibadah umum. Kiranya Engkau menggerakkan anak-anak-Mu untuk dapat bersekutu, bahkan memuliakan Allah sambil menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sebentar kami hendak mengakhiri ibadah worship night malam ini. Kiranya kasih-Mu, kiranya pertolongan, berkat dan pemeliharaan-Mu
siapkan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan, kita mohon berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara, pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan memberkati kita.